Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas materi PKN kelas 7 bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab 6 ini kita akan membahas sub A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Pada kalimat pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian pada kalimat kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu 1. Kata tempo diganti dengan kata tempo. 2. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. 3. Cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari Jumat pukul 10 WIB di depan rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Kemudian yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi, yaitu pada masa penjajahan Belanda,
menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Kemudian aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian yang terakhir, aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam NKRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan pembagian hal lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Nah, anak-anak, demikian pembahasan materi kelas 7 bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan membahas lagi materi selanjutnya, sub B, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.